Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran hari ini, pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita mau belajar, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Bapa kami di surga, kami bersyukur di siang hari Engkau masih menjaga kami. Hari ini kami akan belajar tema pembelajaran IPA. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami agar mereka bisa belajar dengan baik dan bisa mengikuti setiap materi dan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, jaga mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar. Pembelajaran kita yaitu pembelajaran tema. Nah, hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran tema di dalam buku 4B ya. Buku 4B. Selalu berhemat energi. Dalam tema yang pertama yaitu sumber energi, Ibu Guru akan ambil dalam pembelajaran kita yaitu pembelajaran IPA, atau Ibu Guru akan gabungkan semua pembelajaran di pagi hari ini dalam pembelajaran IPA. Nah, anak-anak, energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pastinya kita sudah tahu matahari itu seperti apa. Matahari sangat panas, matahari sangat dibutuhkan untuk manusia. Adalah cahaya matahari sangat berguna untuk kehidupan manusia, bagi petani garam dan tentang kelistrikan, maupun bagi orang-orang yang ada di bumi ini sangat berguna untuk seorang mama-mama atau ibu-ibu yang mencuci pakaian, bisa menjemurnya dan bisa pakaian kalian bisa kering, kalian bisa pakai dengan baik, bisa harum. Nah, itu semua bagaimana caranya? Nah, itu semua adalah kegunaan matahari. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kerja atau energi dihasilkan sebagai sumber energi, dan energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber panas dan sumber cahaya. Nah, kita perhatikan slide berikutnya. Kita sudah lihat ya, slide berikutnya. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah baca ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan segala usaha. Energi untuk melakukan segala usaha. Contohnya Ibu Guru contohkan adalah anak-anak bermain sepeda. Kita bermain sepeda, kita harus menggunakan energi. Energi dihasilkan lewat apa? Makanan. Kita memakan makanan, maka tubuh kita akan sehat dan tubuh kita akan siap. Kita akan mempunyai energi yang banyak, lalu kita akan bisa melakukan segala usaha, yaitu usaha kita untuk bermain, bisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Kalau seorang koki bisa melakukan dia memasak dengan baik, lalu seorang nakoda kapal dia bisa membawa kapal dengan baik, atau seorang ojek dia bisa membawa motornya dengan baik. Dari semua itu dia harus mempunyai makanan, dia harus makan yang baik, makan makanan yang baik supaya tubuh kita ini bisa menghasilkan energi, atau kita bisa tidak loyo untuk bisa melakukan semua usaha kita. Karena kalau kita bergerak saat kita lapar, kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Kalau kita perut kenyang, kita sudah makan, maka setiap usaha yang kita lakukan akan berhasil atau akan digunakan dengan baik. Itu adalah contoh, energi adalah kemampuan untuk melakukan segala usaha. Lalu energi dihasilkan oleh sumber energi. Bagaimana energi bisa dihasilkan oleh sumber energi? Harus adanya makan yang baik, lalu harus adanya matahari yang bersinar supaya bisa menerangi bumi ini, supaya kita bisa mendapatkan energi bagi tubuh kita, yaitu tubuh kita juga bisa sehat, dapat vitamin K dari sinar matahari. Nah, itu contoh seperti itu. Lalu sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Bagaimana manfaat energi matahari untuk bumi kita atau untuk manusia? Yang pertama yaitu menerangi bumi. Yang kedua, terjadi siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya siklus perputaran air. Nah,
Dan yang keempat, proses terjadinya awan. Nah, awan dia menguap, air menguap, terjadinya awan, lalu awan timbun-timbun akan semakin berat. Nah, lalu setelah awan itu akan berat dan akan terbentuk awan hitam. Setelah awan hitam itu tidak kuat untuk menahan uapan air, akan terjadinya hujan. Itu adalah proses terjadinya awan atau siklus perputaran air. Nah, yang kelima yaitu berperan dalam fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu untuk atau gunanya bagi tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh kalau tidak ada sinar matahari? Atau bagaimana tumbuhan itu bisa berbuah kalau tidak ada matahari? Itu semua tidak bisa. Harus ada matahari. Jadi, matahari sangat berperan, sangat penting bagi kehidupan manusia maupun tumbuhan serta hewan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah sumber energi pada kelistrikan. Nah, contohnya apa bagi kehidupan manusia supaya kita bisa di malam hari yang gelap kita bisa mendapatkan penerangan. Nah, dari sinar matahari panel surya menyerap sinar matahari yang panas itu, lalu nanti dari panel surya dia mengirim aliran listrik itu ke tiap-tiap rumah atau ke tempat penampungan listrik, lalu dari kelistrikan dia membagi-bagikan ke rumah-rumah kalian supaya rumah kalian tidak gelap. Itu adalah kegunaan matahari bagi manusia. Nah, di slide berikutnya, cahaya matahari menerangi bumi dan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, bagi nelayan, yaitu kita bisa membuat ikan asin. Bagaimana caranya ikan asin bisa kita makan dengan enak? Nah, itu adalah ikan dicuci lalu dikasih garam dan setelah itu dijemur atau diawetkan. Dan yang ketiga, panas matahari menguapkan air. Nah, permukaan bumi dalam peristiwa daur air dan panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, itu adalah kegunaan matahari. Dan yang keempat, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dalam panel surya. Dan energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang digunakan pada panel surya. Ibu guru sudah bagikan gambarnya ya, anak-anak bisa ikuti di slide-slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita perhatikan. Nah, coba sebutkan manfaat lain dari matahari yang anak-anak ketahui. Nah, yang anak-anak ketahui tadi Ibu guru sudah sebutkan manfaatnya, yaitu untuk kesehatan, untuk pertumbuhan kita. Bagaimana tubuh kita bisa kuat, bisa tidak kena penyakit kuning, dan kita bisa mendapatkan vitamin K. Kita harus bisa berjemur di sinar matahari. Selanjutnya apa lagi anak-anak bisa? Ya, bisa membuat atau bisa mengetahuinya. Nah, anak-anak bisa ya tanya mama atau bisa mencari di Google manfaat sinar matahari selain dari yang Ibu guru kasih tahu tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam pembelajaran ketiga, yaitu perubahan energi angin. Anak-anak bisa buka di buku tema anak-anak halaman 16, yaitu masih tetap pembelajaran IPA ya. Nah, energi angin. Nah, angin merupakan salah satu sumber energi di bumi. Angin merupakan udara yang bergerak. Kita bisa merasakan angin tetapi tidak bisa memegangnya. Dan yang ketiga, energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Anak-anak bisa baca teksnya di halaman 16 tentang energi angin. Nah, sumber energi yang selama ini
banyak digunakan adalah jenis energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini akan habis dan manusia harus beralih ke sumber energi yang lain yang bisa dapat diperbaharui. Anak-anak bisa baca selanjutnya ya. Tadi Ibu Guru sudah baca. Nah, di slide berikutnya energi angin dapat dimanfaatkan dalam bidang olahraga para layang. Nah, bagaimana seorang olahraga para layang itu bisa terbangkan pesawat atau kapalnya dengan baik? Nah, harus menggunakan energi angin. Nah, dia harus bisa membaca, oh ini angin ke daerah barat. Nah, atau angin ini ke daerah timur. Anak-anak bisa ya. Dan mereka harus bisa mengetahuinya dengan baik. Ada alatnya yang bernama kompas. Kompas itu menunjukkan arah mata angin kita ya. Nah, lalu yang kedua, energi angin untuk menemukan arah mata angin pada anemometer, alat pengukur suhu angin. Nah, seperti kita lihat gambar biasa orang mereka kasih alat atau kasih petunjuk mana angin yang dari arah mana mereka gunakan seperti itu ya. Lalu di slide berikutnya, bagaimana layang-layang bisa terbang tinggi di angkasa? Harus ada angin. Angin yang membantu menggerakkan layang-layang terbang ke atas angkasa atau atas atmosfer. Dan selanjutnya, salah satu manfaat energi angin bagi sumber energi pembangkit tenaga listrik. Nah, ada air bagi listrik, lalu ada angin juga bisa digunakan untuk listrik pembangkit. Ada PLTA dan ada PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik tenaga air. Singkatannya adalah PLTA. A-nya berarti di belakang air. Kalau PLTU berarti uap. Nah, energi bergerak angin pada kincir angin dapat dirubah menjadi energi listrik. Jadi energi gerak diputar, baling-baling diputar, lalu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah tugas atau manfaat dari angin bagi kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Nah, di slide berikutnya tugas IPA anak-anak. Anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 4. Kita melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan. Nah, Ibu Guru bacakan anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa tuliskan di dalam tabel tersebut. Di halaman ini, di halaman 4 dan di halaman 5 ya. Anak-anak bisa tuliskan cara-caranya ya. Nah, kalau anak-anak sendiri, tulis sendiri. Tidak ada kelompok ya. Ibu Guru bagikan tugas ini secara mandiri. Nah, energi yang berasal dari matahari yaitu berupa panas dan cahaya. Kalau kita terlalu banyak berdiri di matahari, kita akan merasa panas. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa hari ini adalah siang. Karena ada cahaya. Karena kita juga punya indera penglihatan dengan baik. Nah, semua makhluk hidup memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Manusia memerlukan pakaian. Nah, pakaian dicuci, harus dijemur agar kering dan segera dapat dipakai lagi menggunakan sinar matahari. Apa peran energi matahari dalam hal tersebut? Nah, sebagai dia punya cahaya atau sinar matahari mengeringkan pakaian kita supaya kita bisa pakai kembali. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Siapkan kedua sapu tangan. Nah, Ibu Guru sudah siapkan ya, kedua sapu tangan. Nah, lalu selanjutnya celupkan
kedua sapu tangan ke dalam air hingga basah. Nah, Ibu Guru celupkan ya. Nah, setelah Ibu Guru celupkan, anak-anak perhatikan. Setelah Ibu Guru celupkan, yang satu Ibu Guru akan taruh di panas matahari di luar sana. Dan yang satu lagi Ibu Guru akan celupkan, Ibu Guru akan masukkan atau taruh di dalam rumah. Nah, ini adalah contohnya. Nah, lalu peras sapu tangan tersebut. Setelah itu jemur sapu tangan dengan membentangkan, berarti dengan dibesarkan sapu tangannya. Satu taruh di dalam rumah, satunya taruh di luar. Nah, jemurlah sapu tangan di bawah terik matahari. Yang satu jemurlah sapu tangan lain di dalam ruangan. Setelah itu, yang keempat, tunggu selama 1 jam. Lalu angkat kedua sapu tangan tersebut. Nah, di tempat masing-masing. Usaplah agar kedua tangan tidak menjadi satu. Usahakan supaya tidak menjadi satu. Nah, catatlah perubahan yang terjadi pada kedua sapu tangan mulai saat pertama dijemur hingga diangkat kembali. Nah, di situ ada sapu tangan 1, sapu tangan 2 yang ada di terik matahari dan di dalam ruangan. 15 menit pertama, lalu 30 menit pertama, lalu 40 menit dan 1 jam. Kalian bisa menulisnya ya di dalam kolom ini ya. Di dalam kolom ini anak-anak bisa tuliskan. Lalu tetapi Ibu Guru bisa minta mohon dengan hormat anak-anak bisa buat di buku tulis anak-anak. Jangan buka atau jangan kotori buku tema anak-anak. Nah, harus disayang buku temanya karena buku tema ini mahal. Nanti anak-anak bisa gunakan untuk anak-anak punya adik selanjutnya, bisa digunakan atau bisa dijual ke teman-temannya. Jangan ditulis, jangan dicoret-coret. Bisa tulis tugasnya atau bisa bikin buku tugas, minta mama untuk beli buku 1 untuk kerjakan tugas-tugasnya. Sepertinya tadi tugas bahasa Indonesia. Anak-anak tulis hari Senin tanggal 23 ini tugas agama atau tugas bahasa Indonesia. Terus hari Senin jam kedua tugas IPA. Jangan lupa untuk menulis tanggalnya. Nanti kalau dikumpul supaya Ibu Guru bisa melihat hasil karya kalian atau hasil kerja tugas-tugas kalian dengan baik. Nah, setelah itu anak-anak bisa membedakannya. Lalu tugasnya anak-anak tulis nama anak-anak di sini ya. Di sini anak-anak bisa tulis namanya, lalu tulis tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, terus tuliskan langkah kerja serta kesimpulan. Kesimpulannya anak-anak bisa tulis dengan kata-kata anak-anak sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran kita IPA di siang hari ini. Anak-anak bisa melakukan percobaannya di rumah dengan baik. Oke? Nah, kita akan menutup pelajaran kita di siang hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Anak-anak bisa berdoa, ikuti Ibu Guru ya. 2, 3. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah belajar pelajaran IPA. Kiranya anak-anak bisa mengerti, bisa memahami bagaimana kegunaan sumber energi panas matahari bagi kehidupan kita maupun sumber energi angin bagi kehidupan masyarakat atau warga atau umat yang ada di muka bumi ini. Bisa digunakan, bisa diperbaiki atau bisa digunakan dengan baik dan bijaksana. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan mau ampuni kami lewat tutur kata kami maupun perbuatan kami. Berkati anak-anak kami di rumah sepanjang siang hari ini dalam istirahat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberi mereka semangat biar mereka bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Anak-anak kami dalam keadaan sakit, Tuhan beri kesembuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan.
karena biarlah mereka selalu bisa bersyukur dalam setiap keadaan yang mereka alami, bahwa penyertaan Tuhan sempurna untuk anak-anak kami di rumah. Berkati para orang tua, apa yang mereka kerjakan, biarlahnya semua berhasil dalam nama-Mu. Karena kami percaya pertolongan-Mu sempurna atas setiap orang tua anak-anak kami kelas 4 dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan dalam setiap masalah atau setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan kami sudah selesai belajar, kami mau beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, selamat siang, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.